Hai teman-teman, berikut sedikit pengantar untuk sesi Union Within. Jadi mungkin aku akan mulai sampaikan dari singkatnya aja tentang energi feminin dan maskulin. Di setiap diri kita, regardless of the gender, selalu ada kedua energi tersebut. Dan yang kita biasa kenal dengan feminin itu misalnya cinta, welas asih, menerima, surrender, flowing, intuisi, kreatif, merasakan gitu ya, dan lain-lain. Kalau maskulin mungkin dikenalnya sebagai energi yang bergerak, bertindak, berpikir, memberi, melindungi, menuntaskan, dan lain-lain gitu. Nah ini kadang-kadang atau bahkan cukup sering ya, keduanya nih nggak selaras teman-teman, nggak seimbang gitu, dan nggak terintegrasi. Jadi malah kayak bertabrakan, dan akhirnya itu yang bikin kita bingung sendiri, kayak ketarik antara dua arah yang berlawanan, seakan-akan kayak gitu. Kadang kita jadi suka bingung gitu ya, apa jangan-jangan aku tuh terlalu lembut, atau jangan-jangan aku terlalu keras gitu. Terus kok aku cepet capek ya, cepet lelah ya, kok kayak ada yang kurang ya, kayak ada yang kosong ya gitu. Nah itu bisa disebabkan karena kedua energi itu memang belum selaras, belum terintegrasi gitu teman-teman. Di sesi ini bukan tentang memilih mana yang baik gitu ya dalam tanda kutip, atau hanya memilih salah satu sisi. Dan ini juga bukan berupaya untuk menyeimbangkannya tuh kayak kalau pakai angka 100% itu berarti 50-50 gitu. Enggak gitu juga. Karena nanti energi di masing-masing tubuh kita itu kan berbeda ya. Jadi Reiki selalu tahu where to go. Reiki adalah energi kecerdasan tanpa batas gitu ya. Jadi memang akan selalu mendukung, membantu kita for our highest good gitu. Jadi apapun kondisi kita, jika intensinya memang untuk ada kebutuhan untuk mengintegrasikan ini, ya nanti Reiki yang akan bekerja sendiri. Jadi di sini kita mengizinkan diri kita untuk membiarkan kedua energi ini saling berdamai gitu teman-teman. Saling kenal, saling dukung, saling saling dukung ya, nggak saling menjatuhi gitu, nggak satunya tuh pengen lebih dominan dari yang lain, menyatu gitu utuh di dalam diri kita. Secara cakra tentunya akan menyentuh semua cakra, tapi mungkin yang beberapa ada yang lebih dominan dari yang lain ya teman-teman. Misalnya solar plexus, heart, throat, dan juga crown. Tapi ini sekilas lewatnya dulu, nanti pas sesinya mungkin ada lagi yang lain. Ini juga tentang menyeimbangkan energi ini, sisi kanan tubuh dan sisi kiri. Kanan itu maskulin dan yang kiri feminin. Ini juga akan intensinya untuk menyeimbangkan keduanya itu teman-teman. Jadi nggak hanya dari atau dari sisi cakranya aja. Ini memang bisa membantu kita ya untuk nggak hanya kuat di satu sisi, tapi memang bisa merasa aman, mengizinkan diri untuk menjadi dua-duanya gitu. Dan itulah kita nggak perlu berat di salah satu. Nah hal lain yang ingin aku sampaikan juga di sini, ini terkait dengan kalau nggak salah itu laporan sesi yang waktu 77 portal terkait kekakuan akan dualitas. Aku lupa ya punten apakah di 77 atau di sesi lain, karena sesi kemarin agak berturut-turut cukup padat gitu ya. Tapi intinya ini tentang gimana keseimbangan energi feminin maskulin itu bisa mempengaruhi cara kita menyikapi dualitas itu teman-teman. Jadi kalau kita kaku terhadap dualitas, itu ada hubungannya dengan ketidakseimbangan feminin dan maskulin di dalam diri kita.
Kekakuan nih gimana maksudnya? Jadi seperti yang waktu aku sampaikan, teman-teman kalau ada yang ingat mungkin eh, bisa relate dengan ini ya. Jadi ini tentang benar salah, baik buruk, eh, kuat lemah gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah ini memang itu pun akarnya dari ketidakseimbangan itu. Jadi ketidakseimbangan energi feminin dan maskulin itu ya, teman-teman. Di saat nggak selaras, nggak seimbang, nggak terintegrasi gitu, kita jadi ada kecenderungan untuk seakan-akan memilih, atau mungkin memilih dengan sadar untuk apa ya, lebih cenderung ke satu dibanding yang lainnya gitu, bahkan menolak sisi yang lainnya. Atau bisa juga akhirnya ini kita jadi merasa ada konflik batin, konflik internal gitu. Dan juga akhirnya kita memiliki penilaian yang kaku terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi ini kalau misalnya nggak seimbang, hubungannya ketidakseimbangan dengan kekakuan akan dualitas nih, kira-kira gini teman-teman. Yang biasanya muncul ya, yang bisa jadi muncul, aku harus benar. Kalau aku lembut artinya aku lemah, atau kalau aku nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apa-apa artinya aku gagal, atau kalau aku nggak seperti mereka artinya aku salah. Nah yang kayak gitu-gitu teman-teman, jadi it's either A or B gitu, kaku banget begitu. Nah ini mungkin ada saatnya di masa atau di fase-fase tertentu kita mungkin lagi ke-trigger, lagi ngalamin sesuatu, ya ada lah itu muncul gitu ya. Tapi kalau ini udah bertahun-tahun, ini udah suatu pola yang emang akhirnya kita juga sadar kekakuan ini pun bikin aku tuh runyem gitu. Kebayang nggak teman-teman, dalam relasi, dalam bekerja, dalam apa, dalam pokoknya ternyata kalau setelah kita mau aja ya, kita mau nih, mau berhenti sejenak, jeda sejenak gitu ya, reflect dan mengakui, ada kerendahan hati, ada keluasan hati untuk mengakui bahwa iya ya, ternyata aku tuh ribut dulu sama dia gara-gara aku terlalu kaku. Ternyata aku tuh nggak pernah cocok di pekerjaanku, gonta-ganti kantor, ibaratnya gonta-ganti kerjaan tuh karena aku kaku banget sama ini dan itu. Nah di saat udah nyadarin itu, disitulah pintu untuk berprosesnya bisa terjadi teman-teman. Jadi ini memang sejatinya bukan untuk memilih salah satu aja, ini tentang keutuhan. Kita tuh utuh dengan dua itu, dan akhirnya dengan apa ya teman-teman, dengan kesadaran yang baik itu akhirnya kita bisa melampaui hal-hal yang membuat si kedua energi ini tidak seimbang gitu. Nah inilah, ini intensi dari sesi union within ini gitu ya. Jadi misalnya gini teman-teman, kalau ada energi maskulin yang dominasi gitu ya, yang dominan di diri kita, terus femininnya kurang gitu ya, ini ini bisa jadi munculnya itu kaku sama benar salah gitu, atau itu takut salah, terus susah banget atau terasa challenging banget untuk ngerasa cukup. Jadi akhirnya ada kayak dorongan, ah aku nggak mau bilang ambisi ya nanti, karena ambisi pun juga itu bukan sesuatu hal yang salah, tapi kayak ada dorongan untuk terus lagi. Nah itu tandanya dominannya maskulin gitu, karena kurang nih sisi femininnya kurang nyala ibaratnya kayak gitu. Atau sebaliknya, kalau misalnya femininnya dominan tapi maskulinnya kurang dominan, kurang mendukung gitu ya, kurang baik lah dalam tanda kutip, itu bisa jadi kita tuh kayak hanyut sama emosi. Kalau ngerasa sesuatu itu tenggelam banget. Perlu dibedain ya teman-teman, hanyut, tenggelam, dan hadir utuh tuh beda. Hadir tidak tenggelam itu bisa jadi kita bypassing, soalnya kita menghindari gitu ya, kita avoiding itu bisa. Tapi hadir utuh, kita sadar penuh dengan emosi yang ada, sama tenggelam itu pun beda lagi. Itu perlu latihan, perlu dialami teman-teman. Kalau udah sering berlatih meditasi, meditasi itu bukan untuk mengenyahkan emosinya, tapi juga bukan untuk membawa kita tenggelam, hanyut. Kita sadar, oh saat ini aku lagi ngerasain ini. Di meditasi kan kita nggak hanyut, kita jadi pengamat ya, latihannya begitu ya. Aku sadar ada emosi ini tapi aku bukan emosiku. Itu cuman kayak kayak apa ya,
arus sungai yang aku liatin dari samping, aku nggak ikut di aliran sungai tersebut. Kira-kira bisa kayak gitu teman-teman. Em, atau nah balik lagi tadi, kalau misalnya terlalu dominan femininnya gitu ya, ini biasanya jadi sulit atau challenging untuk menarik batasan sehat. Terus juga sulit atau terasa challenging untuk bergerak, untuk bertindak, to take actions gitu ya, termasuk juga untuk membuat keputusan. Jadi di saat keduanya menyatu, selaras, terintegrasi gitu ya, akhirnya tuh dari dalam diri kita ada suatu pemahaman tentang apapun, tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang situasi, tentang kehidupan ini sendiri gitu ya. Itu benar-benar bisa jadi lebih luas dan inklusif teman-teman, nggak mengotak-kotakan, nggak kaku itu tadi gitu ya. Semuanya bisa jadi lebih flowing, aku nggak mau bilang lebih mudah, tapi lebih flowing gitu ya, dan lain-lain teman-teman. Jadi pada akhirnya ini nggak lagi tentang benar atau salah gitu ya, tapi akhirnya kita tuh saat saat apa ya, saat refleksi, saat mencoba terkoneksi dengan diri, saat perenungan gitu, mungkin akhirnya pertanyaannya tuh bukan, atau yang muncul tuh bukan lagi kayak wah aku benar, dia salah, jadi harusnya bla 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 gitu, nggak kayak gitu. Tapi akhirnya pertanyaan atau yang muncul dalam diri itu berubah, jadi lebih halus, jadi lebih terbuka teman-teman, jadi lebih apa ya, bisa dibilang lebih nggak hanya fleksibel ya, tapi adaptable gitu, terbuka aja, luas, lebih luas gitu teman-teman. Jadi misalnya kita akhirnya jadi bisa bertanya ke diri sendiri itu, apa sih sebenarnya yang selaras untukku saat ini gitu. Karena udah misalnya si tadinya dominan maskulin yang harus tahu, yang harus ngejar, yang harus ina itu, femininnya kurang gitu ya, akhirnya itu yang bisa bikin burnout, kecapean, overthinking dan segala macam tuh itu. Tapi di saat kita benar-benar tanya ke diri kita sendiri, terhubung dengan diri sendiri, mendengarkan suara inner wisdom itu, nah itu kan banyak ya kemarin, sesi kemarin ngerasain gitu, ngerasain diri kita, nggak pakai mikir, nggak pakai analisa, apa sih sebenarnya yang selaras. Dan nanti seimbang tuh teman-teman, yang muncul pun teman-teman bisa ngerasain kok, itu berbeda. Atau kita juga bisa berkata ke diri kita sendiri nih, utamanya kalau yang kaku gitu ya, terus sebelumnya kita bisa bilang, aku tuh nggak perlu milih antara menjadi kuat atau lembut, aku bisa jadi keduanya secara seimbang. Nah inilah apa ya, bisa dibilang kualitas kualitas dari seseorang yang memang udah bisa melampaui dualitas dari atau melalui penyelarasan atau integrasi energi feminin dan maskulin gitu kira-kira teman-teman. Untuk sesinya sendiri hari Senin 14 Juli jam 9 malam WIB. Aku mungkin share prompt seperti biasa, belum tahu sih, belum bunyi. Kalaupun ada biasanya kan sebelum dan sesudah sesi ya. Terus setelahnya seperti biasa aku share laporan, tapi aku nggak bisa janji apakah ocehan atau tulisan, tergantung nanti apa yang memang diizinkan mengalir melalui aku dan dorongannya ke mana. Jadi nanti kalau berminat, teman-teman merasa membutuhkan, oh ya sesinya 30 menit ya teman-teman, seperti biasa sesiku selalu non zoom. Kalau teman-teman nanti mau standby menerima Reiki real time ya, teman-teman bisa meditasi, bisa duduk berbaring, relax gitu ya, dan terbuka untuk menerima Reiki. Nggak harus meditasi formal pun, atau selama membuka diri untuk menerima Reiki itu juga bisa gitu ya. Tapi kalau nggak bisa mengikutinya real time pun, teman-teman bisa intensikan untuk menerimanya saat tidur di malam harinya. Begitu teman-teman, silahkan chat aku kalau mau join sesinya ya. Terima kasih teman-teman.